Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan masuk ke kitab Nubuat Nabi Habakuk, kitab Nabi kecil. Arti nama Habakuk adalah memeluk atau merangkul, dan sesuai dengan arti namanya tersebut, Habakuk adalah seorang yang memeluk, seorang yang merangkul kepada Allah atau bergumul. Dan Habakuk itu berani berdialog, berani berargumentasi dengan Allah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan pengaduannya sampai ia mendapatkan jawaban. Habakuk bernubuat kepada umat Tuhan di Yehuda, khususnya pada masa penyerbuan pertama dan penyerbuan kedua Babel ke Yehuda, yaitu sekitar tahun 605 sampai 597. Nah, kitab ini sangat unik karena berisi dialog antara Allah dengan Nabi, bukan suatu nubuat langsung dari sang Nabi kepada Yehuda atau kepada umat Israel. Nanti sebentar kita akan bahas lebih lanjut isi dari kitab Habakuk ini setelah kita menaikkan pujian penyembahan kepada Allah. Mari Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita bawa kurban pujian, kurban syukur kepada Allah. Bahwasanya Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita. Haleluya. 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 Onayashe. Shere bina boyara bayara bayara bana bayashe. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu.
tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Ku tenang kasih Tuhan, Tuhan yang tenang di dalam-Mu. Tuhan yang selalu buka Yang jalan, setia, Tuhan yang tak punya akan banyak cara, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu yang tak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Haleluya, haleluya. Jalanmu tak terselami Yes, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, karena terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
Kami mengucap syukur ya Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami, setiap pergumulan yang kami lakukan, alami, jalani dalam hidup ini. Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu buka jalan, Tuhan buat jalan. Kau nyatakan kebaikan-Mu, rancangan-Mu, Kau tuntun hidup kami. Sehingga kami mengalami sukacita dan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Allah hadir di tengah-tengah kami ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan Engkau memberkati kami, memberi kami pengertian yang baru, dan memberi kami kekuatan untuk kami sanggup melakukan firman dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Tuhan, urapan-Mu, kuasa-Mu melingkupi kami selalu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, isi dari keseluruhan kitab ini, kitab Habakuk, dapat digambarkan seperti ini. Bahwa Nabi Habakuk mengajukan pertanyaan, mengapa Allah tidak berbuat sesuatu tentang kejahatan yang begitu menonjol dalam kehidupan umat Yehuda? Lalu Allah menjawab dengan menyatakan bahwa Ia sedang mengutus orang Babel untuk menghukum Yehuda. Nah, jawaban ini rupanya membingungkan Habakuk, sehingga ia ingin mengetahui mengapa Allah menghukum umatnya melalui bangsa yang lebih jahat daripada mereka. Kok bangsa yang sangat-sangat jahat itu dijadikan sebagai alat? Mengapa Tuhan tidak langsung menghukum sendiri umat Yehuda dengan cara Tuhan yang lebih lembut, lebih halus sesuai dosa mereka? Kenapa mesti pakai bangsa-bangsa atau dalam hal ini bangsa Babel yang jauh lebih bengis, lebih jahat, lebih banyak berdosanya daripada bangsa Yehuda? Pada akhirnya Habakuk belajar untuk mengandalkan Allah dan hidup dengan iman di jalan Tuhan tanpa menghiraukan lagi keadaan yang sedang dialaminya. Ia belajar untuk menyerahkan semua kepada Tuhan dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan untuk menghukum umat Yehuda. Sekarang kita akan mulai membaca mulai dari pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Kita baca bagian pertama terlebih dahulu, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari kitab Habakuk ini. Mari saya ajak kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di buku Alkitab saya halaman 1008, Habakuk pasal pertama dengan judul Ucapan Ilahi dalam Penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Itu perikop pertama dari pasal 1 kitab Habakuk. Nabi Habakuk itu mengeluh kepada Allah tentang kekerasan yang timbul karena nepotisme, karena suap, karena korupsi yang mengakibatkan bertambah banyaknya penderitaan rakyat. Nepotisme, korupsi, suap yang terjadi dalam peradilan di antara bangsanya sendiri. Dan tentang kesukaran-kesukaran yang diakibatkan oleh karena hal tersebut menimpa rakyat, menimpa orang benar. Habakuk meminta tolong kepada Tuhan di dalam doanya untuk bagaimana Allah menghentikan praktik tersebut. Sama seperti kita melakukan doa syafaat pagi, siang, dan malam tiada putus-putusnya. Habakuk melakukan hal itu.
Dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan. Namun tampaknya Allah tidak peduli. Di dalam perasaan pemikiran Habakuk, bahwa Allah tidak memperhatikan, tidak peduli dengan doanya, tidak peduli dengan kondisi bangsanya. Umat yang semakin banyak menderita, apalagi orang benar semakin tertindas oleh karena kejahatan-kejahatan tersebut. Dan bahkan menurut penilaian Habakuk, bahwa Allah cenderung membiarkan dan menimpa orang benar setiap kejahatan-kejahatan dilakukan oleh orang-orang fasik tersebut yang ada di kalangan orang Yehuda. Bapak Ibu salam Tuhan, kita sering berdoa dan sampai sekarang kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita. Kita bergumul dan bersyafaat. Apa yang kita lakukan dari mata jasmani kita sering kita lihat bahwa seolah-olah sia-sia. Dan bahkan akhir-akhir ini di tengah-tengah bangsa kita semakin menonjol. Peradilan itu terbalik. Orang benar dianiaya. Orang benar mengalami persekusi. Orang benar mengalami ketidakadilan. Dan orang-orang fasik, orang-orang merancangkan kejahatan, itu malah dibiarkan bebas, tidak kena hukum. Ini lagi marak di negeri kita. Kondisi seperti itu, yang tak bersalah dianiaya, dihukum. Mengapa Allah menunggu sedemikian lama untuk menghukum kejahatan? Pernah nggak kita bertanya seperti itu? Pernah nggak kita berpikir atau bertanya, mengajukan pertanyaan itu kepada Tuhan, kenapa Tuhan biarkan kejahatan itu berjalan terus dan terjadi di depan mata kita? Mengapa doa-doa kita pada umumnya tidak dijawab dengan cepat? Di dalam pergumulan hidup kita setiap hari, pergumulan pribadi maupun pergumulan bersama gereja Tuhan, atau untuk bergumul dengan keadaan bangsa kita. Bergumul dengan keadaan dunia yang semakin bergelora. Kita dengar sini sana kabar yang menyatakan perang, kabar yang menyatakan ketidakadilan, kabar yang menuju kepada penghancuran satu etnis. Dan banyak lagi perkara-perkara yang mengerikan terjadi, yang terus kita dengar hari lepas hari. Nah, pergumulan Habakuk sama seperti pergumulan kita umat Tuhan, sama seperti pergumulan gereja Tuhan. Dewasa ini banyak kesaksian mengenai aniaya persekusi terhadap umat Tuhan. Dan terus terjadi. Ini tanda akhir zaman. Memang dari dulu sudah banyak terjadi persekusi aniaya. Tetapi bahkan menuju akhir zaman hal itu terus makin marak, makin banyak. Berlipat kali ganda. Tetapi di sisi lain kita melihat ada dua hal paling tidak. Bahwa banyak jiwa-jiwa juga semakin mengenal Tuhan. Sebab kita percaya darah yang tertumpah, darah para martir, darah orang benar yang tercurah, air mata yang dicurahkan, itu menjadi benih dari gereja Tuhan untuk terus bertumbuh. Akan semakin banyak orang percaya kepada Tuhan bahwa Yesus adalah Allah Juru Selamat. Yang kedua, bahwa kita akan mengerti bahwa kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Sebentar lagi, tidak lama lagi, Kristus akan datang pada kali yang kedua. Kita akan menuju ke ujung waktu di mana Yesus akan datang kembali dan menyelamatkan kita, mengangkat setiap orang-orang yang menaruh harap, percaya hanya kepada Dia saja. Amin. Memang hukum dan keadilan tidak berpihak kepada orang benar. Tapi pada waktunya, bahwa peradilan yang sungguh-sungguh adil akan juga tiba. Yesus akan menjadi hakim dan orang benar duduk bersama-sama menghakimi dunia ini. Baik, Bapak Ibu Tuhan, kita akan membaca perikop kedua. Dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdib.
Demikian firman Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintasan bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macam tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditibunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bapak Ibu Salam Tuhan, Tuhan sendiri menggambarkan hebatnya pasukan Babel, orang-orang Kasdim ini. Jadi gambarannya sangat mengerikan, pasukannya sangat dahsyat, terlatih luar biasa. Tuhan memberitahu bahwa hukuman terhadap bangsa Yehuda akan dilakukan oleh orang-orang Kasdim yang luar biasa. Bahkan keadilannya itu menurut pandangannya, menurut penilaiannya, berasal dari dirinya sendiri. Nggak pakai hukum Tuhan, nggak pakai hukum yang berlaku di tengah masyarakat pada umumnya, masyarakat Timur Tengah waktu itu. Tetapi menurut pandangannya sendiri. Wow. Ini sangat mengerikan. Makanya Nabi Habakuk itu cemas sekali. Dia bergumul dengan Tuhan, kalau boleh luputkan bangsa ini, bangsa Yehuda, dari penghukuman yang didatangkan oleh Tuhan melalui bangsa Babel, bangsa Kasdim. Ketika praktek kejahatan, praktek ketidakadilan, dan kemerosotan moral di tengah-tengah umat itu tak bisa diselesaikan, mereka tidak bertobat, mereka tidak berhenti mempraktekkan kejahatan itu, mereka tidak meninggalkan kefasikan itu, maka Allah sendiri akan menghentikan dengan cara Tuhan, dengan caranya, dengan jalannya. Dan Allah memandang jalannya, caranya itu yang terbaik bagi umat Tuhan. Supaya betul-betul bersih umat itu, bersih negeri itu dari segala bentuk kefasikan. Sudah sekian lama Tuhan menunggu umat itu berbalik, umat itu bertobat. Tetapi mereka tidak sama sekali datang meninggalkan kejahatannya, kebejatannya, meninggalkan kefasikannya, dan kembali kepada Tuhan. Tuhan akhirnya memakai Babel, bangsa Babel. Tuhan memakai bangsa Kasdim sebagai alat penghukuman bagi Yehuda. Allah tahu umatnya akan sangat menderita pada akhirnya jika jatuh ke tangan bangsa Kasdim ini. Tetapi ia sudah betul-betul bersabar, panjang sabar, bahkan sampai sudah pada batasnya, pada batas kesabaran Allah terhadap umat Yehuda yang terus-menerus menyulutkan murkanya, menyulutkan amarahnya itu. Dan ia membalaskan murkanya, kegeramannya, agar umat itu sadar, bertobat. Dan tujuannya adalah kepada pemulihan. Kadangkala rotan itu harus dipes kepada anak kita. Kalau berkali-kali kita nasihati, berkali-kali kita ingatkan, berkali-kali kita tegur, berkali-kali kita kasih disiplin dari yang paling bawah, terus menerus tengah sampai kepada yang disiplin yang cukup berat. Pada akhirnya rotan itu harus juga kena jatuh kepada anak kita. Cara orang tua mendidik, mengajarkan, memberitahukan bahwa itu salah.
itu nggak baik, itu nggak benar. Cara kita untuk membuat anak itu jerah, pasti ada step yang kita terapkan di dalam mendisiplinkan anak kita. Sampai akhirnya rotan itu harus kita beri. Bapak Islam Tuhan, Tuhan menimpakan kepada orang Yehuda yang pertama, di sini hukuman yang secara terbuka. Yang kemudian hal itu disaksikan oleh bangsa-bangsa, disaksikan oleh negeri-negeri tetangga bahkan. Bahwa penghukuman yang Tuhan timpakan kepada bangsa Yehuda itu menjadi tontonan umum. Mereka melihat lalu mencemooh, menertawakan. Ya, itu resiko ya. Karena penghukuman itu secara terbuka diberikan kepada Yehuda. Yang kedua, hukuman yang sangat-sangat mencengangkan dan mengejutkan. Tentu dalam hal ini Tuhan pakai dengan cara yang berbeda untuk menghukum umatnya. Tuhan sekali lagi punya cara yang terbaik untuk menghukum umatnya. Di matanya dipandang ini yang paling tepat, paling pas. Yaitu hukuman yang sangat pedih. Lebih pedih daripada hukuman yang ditimpakan kepada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga bangsa-bangsa yang lain termasuk Nabi pun merasa tidak percaya. Sangat sulit untuk percaya. Kok bisa Tuhan menimpakan hukuman yang begitu parah kepada bangsa Yehuda, kepada umatnya sendiri. Kok bisa, ini penilaian dari bangsa tetangga ya. Kok bisa bangsa yang sangat kuat itu, yang betul-betul berada di atas benteng-benteng, kubu-kubu, di atas bukit yang tinggi, yang sangat kuat, dengan benteng yang sangat kokoh, kok bisa ditaklukkan oleh Babel? Kok Allah bisa tega bertindak keras kepada umat perjanjiannya? Bapak Islam Tuhan, untuk hal ini saya menggambarkan demikian. Bahwa hukuman Tuhan kepada orang fasik, kepada orang yang tidak pernah mengenal Allah, tentu lebih ringan ketimbang hukuman yang diberikan kepada orang yang sudah mengenal Allah. Mengenal kebenaran, yang sudah tahu mana yang benar dan mana yang berdosa. Jadi termasuk kepada orang Yehuda, tentu beban itu lebih besar. Hukuman jauh lebih besar ditimpakan daripada kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Orang-orang yang telah mengenal dan menerima jauh lebih banyak anugerah, kepadanya akan diberi lebih banyak lagi tanggung jawab untuk dipikul. Jadi kita setiap hari menerima firman, disirami firman, tetapi kalau kita mengeraskan hati dan tidak menjadi pelaku firman, maka hukuman akan lebih berat ditanggungkan kepada kita daripada mereka orang luar yang tidak pernah mengerti firman Allah. Yang ketiga, bahwa hukuman yang cepat terlaksana pada masa itu juga, karena takaran kejahatan sudah mencapai titik nadir, sudah penuh di mata Allah. Hukuman itu cepat terlaksana. Dikatakan cepat sekali terjadi. Bahkan Nabi Habakuk juga salah satu nabi yang menyaksikan penghukuman itu. Yang keempat, hukuman yang di dalamnya tangan Allah terlihat sangat jelas. Tangan Tuhan terlihat jelas. Bahwa semua dikarenakan Tuhan yang campur tangan yang menghukum umat itu. Dan hanya Tuhan yang bisa memberi hukuman seperti itu. Karena itu ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ibrani 10 ayat yang ke-31. Hukuman itu lebih seperti penghancuran karena dilakukan oleh bangsa yang garang, bangsa yang tangkas, bangsa yang kuat, bangsa yang bengis. Yang terkenal dengan kecepatannya dan tidak ada belas kasihan. Jadi betul-betul mengerikan. Nah, sebelum hukuman itu menimpa, alangkah baiknya kita lembutkan hati kita. Kita buat lembut
semua supaya bisa merespon anugerah Tuhan dengan baik dan benar dan hidup di dalam Tuhan. Kalau kita di jalan yang salah dan ditegur, bertobat adalah langkah yang paling baik daripada sampai waktunya Tuhan akan menghukum. Sebab penghukuman dari Tuhan itu ngeri. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita lanjutkan di perikop berikutnya. Di manakah keadilan Tuhan? Ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku, ya Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah dan rezekinya melimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Nabi Habakuk mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan itu. Ini merupakan keluhan sang Nabi setelah membaca Bapak Islam Tuhan ayat pertama sampai ayat yang ke-11, atau setelah kita membaca keseluruhan pasal pertama ini, kita akan melihat bahwa sang Nabi itu dilingkupi dengan dilema yang amat sangat. Dia mengalami dilema ketika melihat sekeliling Yehuda. Hanya kekerasan yang nampak. Itu yang dilihat oleh mata dari sang Nabi, oleh Habakuk. Bahwa sekelilingnya bangsa Yehuda adalah pelaku-pelaku kejahatan dan tidak mau bertobat. Lalu setelah dia melihat ke depannya mengenai penghukuman yang didatangkan oleh Tuhan kepada umat Yehuda nantinya, ia mendengar suatu pesan yang sangat-sangat memilukan. Bahwa kekerasan itu akan menimpa umatnya. Hukuman yang sangat berat itu akan menimpa Yehuda. Ini sangat memilukan hatinya, sangat menyedihkan. Karena itu, untuk merespon hal tersebut, ia berseru kepada Allah. Dan mencermati kebenaran yang dipegangnya. Yang menjadi keyakinannya. Bahwa yang pertama, apapun yang terjadi, Allah tetaplah Tuhan yang Maha Kudus. Allah yang benar, yang sejak dulu adalah Allahku. Dengan kata lain, kalau Allah akan menimpakan hukuman kepada umat Yehuda, itu pantas, itu layak. Dan Allah tak pernah keliru, tak pernah salah menjatuhkan sanksi hukuman kepada umatnya. Dia adalah Allah yang adil, Allah yang benar. Ini adalah penghiburan yang besar bagi dirinya. Dan sesungguhnya penghukuman itu menjadi penghiburan juga bagi umat Tuhan. Karena setelah itu mereka akan dipulihkan. Dan kata lain, penghukuman itu akan membawa umat itu kepada perkenanan di hadapan Allah. Bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Allah yang selalu memegang janjinya. Sejak dahulu kala, Allah yang setia. Yang kedua, bahwa selama bumi masih berputar, bumi masih bergerak, Allah tetap memiliki umat yang ada di dalam genggamannya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Ia punya rancangan yang baik, rancangan yang indah, dan maksudnya yang indah mulia kepada umat tersebut. Bahwa umatnya tidak akan mati binasa, hilang di hadapannya.
Jemaat yang dibangun oleh Kristus juga demikian. Sekalipun banyak orang berdosa, banyak gereja yang hidup di dalam pelanggaran, dalam kejahatan, tetapi umatnya, umat kesayangannya, gerejanya tidak akan binasa. Alam maut tidak bisa meruntuhkan atau menghancurkannya. Sebab kebenaran selalu pasti akan menang. Disiplin daripada Allah terus berjalan untuk memurnikan gereja Tuhan. Sehingga kebenaran akan bercahaya lewat kehidupan umat Allah yang setia mengasihi Tuhan. Yang hidup di dalam perjanjiannya. Yang ketiga, bahwa apa yang diperbuat oleh musuh, oleh umat Babel, oleh orang-orang fasik terhadap umatnya, semua dalam kendali Allah. Dan kata lain, keadaan sulit, keadilan yang muncul terbalik, dan semua aniaya, persekusi yang dialami oleh gereja Tuhan, oleh umat Allah. Itu masih tetap di dalam kendali Allah, kontrol Allah. Untuk maksud dan tujuan Allah, semua dalam kehendak Allah. Yang memberikan kekuatan dan memberikan kuasa kepada para penguasa, kepada orang fasik, kepada orang yang tidak benar, kepada orang berdosa, untuk melakukan maksud-maksud mereka. Termasuk dalam hal ini, orang Kasdim melakukan penghukuman atau menaklukkan orang Yehuda. Semua di dalam kontrol Allah. Orang Kasdim sesungguhnya tidak punya kuasa apapun untuk melawan orang Israel. Tidak lebih sebagai tongkat di tangan Tuhan. Ini orang Kasdim. Tidak lebih dari satu tongkat yang dipakai untuk menghajar umatnya. Itu semua sebagai alat supaya umatnya bertobat. Dan yang keempat, Bapak Ibu saudara Tuhan, bahwa orang Kasdim itu membenci umat Tuhan. Menjadi musuh Allah. Berarti Allah juga dalam hal ini tetap berpihak kepada umatnya. Karena dia punya rancangan kepada umatnya. Allah tidak pernah membenci umatnya. Tuhan tak pernah membenci gereja. Karena gereja adalah tubuhnya. Nggak mungkin Tuhan benci gereja. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, kesesakan, aniaya dalam bentuk apapun, bukan berarti Tuhan benci kita. Dia mengasihi kita. Ia cinta kepada kita. Dan yang kelima, tetap bahwa Tuhan memberi batas waktu untuk disiplin ilahi. Selalu ada batas waktu. Ada batasnya. Sekuat kita menanggung, demikian batasnya Tuhan berikan itu kepada kita. Selalu ada batas tempo, selalu ada batas beban, dan pada waktunya pemulihan dari Tuhan juga turun atas kita. Tidak selamanya kita menderita, Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memulihkan. Karena itu tetap tinggal di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam pergumulan hidup dalam kesesakan, tetap belajar mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan janjinya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Selamat bergumul, Tuhan Yesus memberkati kita. Dudukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang kami telah baca dan renungkan pada hari ini. Kami mengucap syukur, Allah selalu punya rancangan terbaik, jalan terindah bagi kami. Engkau punya rancangan terbaik bagi semua umat-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.